Salam jumpa saudara, 3 laporan utama tadi merangkai jumpa kita dalam Kompas Petang hari ini 16 April 2025. Saya Tifa Solesa akan bersama Anda nanti di paruh kedua, namun untuk paruh pertama Anda akan bersama Cynthia Rompas. Cynthia? Ya, terima kasih Tifal. Saudara, kita akan ke informasi pertama di Kompas Petang. Masa yang tergabung dalam Aliansi Pendamping Desa Merah Putih berunjuk rasa di Gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kalibata, Jakarta Selatan. Masa menolak pemutusan kerja sepihak Aliansi Pendamping Desa. Aksi saling dorong pagar sempat terjadi antara petugas dan peserta demo, membuat pagar utama jebol serta massa merangsek masuk ke dalam gedung. Menurut koordinator aksi, unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan kebijakan Menteri Desa PDT, terutama soal pemutusan hubungan kerja sepihak kepada pendamping desa yang pernah mengikuti pencalonan sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Kami masuk ke dalam kantor Kementerian Desa. Bapak sopir, Saudara, kita ke informasi lainnya. Polisi menangkap dokter kandungan yang diduga melecehkan pasien di salah satu klinik swasta di Garut, Jawa Barat. Hingga siang tadi, saudara, polisi masih belum menetapkan dokter tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Polisi mengatakan sudah 2 orang yang melaporkan kasus pelecehan ini. Polres Garut membuka posko pengaduan untuk mendata kemungkinan munculnya korban pelecehan Dr. MSF. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. korban ada berapa? Kalau korban saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau melaporkan 2. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalami atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kementerian Kesehatan sudah mengirim surat ke Konsil Kesehatan Indonesia untuk meminta pencabutan surat tanda registrasi yang menjadi syarat seorang dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan. Apabila dari hasil investigasi ditemukan pelanggaran etik dan disiplin profesi, Konsil Kesehatan Indonesia akan memberi sanksi tegas berupa pencabutan sementara surat tanda registrasi dan surat izin praktik pelaku. Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan surat ke KKI Konsil Kedokteran Indonesia, meminta pencabutan STR atau surat tanda registrasi yang otomatis akan menggugurkan SIP atau surat izin praktik dokter tersebut. Kejadiannya kapan itu Pak? Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Sementara dokter sudah 3 hari tidak praktek. Oh, berarti 3 hari ke belakang sempat praktek gitu? Sempat praktek. Polisi menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Dalam proses penyelidikan, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk lokasi klinik tempat dokter melakukan aksi pelecehan seksual. Polisi memastikan kasus ini terjadi pada tahun 2024 lalu. Senada dengan polisi, Dinas Kesehatan Garut juga sudah menerima laporan pelecehan seksual dokter kandungan ini pada tahun lalu. Namun, dokter yang bersangkutan masih mendapat izin untuk praktik. Ketua Umum PBID Slamet Budiarto mendukung sanksi berat bagi dokter kandungan di Garut jika terbukti melakukan pelecehan seksual. Bahkan, PBID mempertanyakan kenapa Dinas Kesehatan Garut masih memberikan izin kepada dokter kandungan di tengah adanya laporan pelecehan seksual tahun lalu. Tadi kita sudah menghubungi Ketua ID Cabang Garut untuk menindaklanjuti tersebut. Dan saya kira itu tidak bisa dibenarkan ya kalau memang dokter melakukan terbukti
melakukan hal tersebut karena itu melanggar kode etik kedokteran. Nanti saya akan cek lagi ke ID sana, ID Kabupaten Garut ya, untuk mengirimkan laporan kronologis ya. Tapi memang harusnya yang paham tentang izin praktek adalah Dinas Kesehatan Kota Kabupaten Garut. Pertama adalah pengawasan tadi dan edukasi itu tadi kepada masyarakat. Jangan diperiksa dalam kondisi sendirian. Ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyayangkan adanya kasus pelecehan seksual dari dokter kandungan di Garut setelah sebelumnya Kemenkes juga menangani kasus pemerkosaan dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menkes menyebut akan melakukan sejumlah evaluasi, salah satunya dalam sistem pendidikan kedokteran bersama Kemendikti untuk memastikan agar dokter yang dinyatakan lulus bisa bekerja sesuai dengan kompetensi dan tidak melanggar etika kedokteran. Saya sebagai Menteri Kesehatan, saya sedih dan saya bersimpati terhadap para pasien yang mengalami hal tersebut. Itu adalah PR besar bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek untuk memastikan agar dokter-dokter yang kita hasilkan itu memang bukan hanya terampil dari sisi pekerjaan, tapi juga mulia dari hati. Saat ini, polisi sudah menangkap dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya. Namun polisi belum menetapkannya sebagai tersangka karena masih mencari sejumlah alat bukti. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi sudah menangkap dokter cabul di Garut, Jawa Barat, namun belum menetapkannya sebagai tersangka karena masih memeriksa sejumlah alat bukti, salah satunya dengan mendatangkan ahli ke TKP di Garut. Lantas apakah prosedur pemeriksaan USG yang dilakukan dokter tersebut sudah masuk dalam ranah pelecehan seksual? Kita akan berbincang bersama dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, Dr. Yusfa Rashid, dan juga kriminolog dari Universitas Indonesia, Mbak Hanifah Hasna. Selamat petang Dr. Yusfa. Mbak Hanifah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan langsung ke Dr. Yusfa terlebih dahulu. Dokter, ini kalau kita melihat prosedur kedokteran khususnya terkait dengan tindakan USG pada saat pemeriksaan bisa ibu hamil ataupun apapun yang berkaitan dengan kandungan, SOP-nya sebenarnya bagaimana ini, Dok? Ya, jadi biasanya suster lebih duluan mempersilahkan pasien untuk berbaring, atau kalau ginekologi tentu di meja ginnya, dan suster akan menutup daerah yang tidak perlu terlihat dan membuka yang daerah yang akan diperiksa. Dan kemudian biasanya kalau untuk USG abdomen ya akan menuangkan jelinya. Kemudian kalau pemeriksaan ginekologi dengan USG transvaginal di dalam, itu biasanya suster yang menyiapkan dan memasukkan perutnya kalau dokter kandungannya dokter laki-laki, dan biasanya dalam keadaan pasien sudah tertutup pahanya ke bawah gitu. Oke, jadi coba saya ingin mengkonfirmasi dalam bahasa yang sederhana. Artinya ketika skin to skin ya, atau saat menyentuh pasien itu dilakukan oleh suster perempuan, bukan oleh dokter langsung. Yes, jadi sebenarnya dalam pemeriksaan USG hampir bisa dipastikan tidak ada sentuhan skin to skin antara dokter pemeriksa dengan pasien, karena dokter memegang probe, sebelah tangannya akan memegang atau berada di board USG. Dan kadang-kadang kalaupun ada pemeriksaan transvaginal USG dari dalam, itu kalau kita mau memastikan pasien merasa nggak nyaman atau sakit di perut bagian bawah sebelah kiri, kanan atau tengah, dokter akan melakukan pemanjatan di daerah pelvic bawah itu, tapi juga biasanya dengan bagian perut yang sudah tertutup. Jadi sama sekali harusnya tidak ada sentuhan kulit dan kulit antara dokter dengan pasien pada pemeriksaan. Kalau Dr. Yusfa sendiri melihat video yang sempat beredar di media sosial, ini sudah ada unsur pelecehan seksual tidak dari kacamata kedokteran? Saya tidak begitu memperhatikan video tersebut ya, tapi saya menyampaikan apa yang seharusnya
dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan USG gitu. Dan sekilas memang kita memeriksa USG itu tidak ya pastilah tidak kedua tangan berada di perut pasien gitu. Oke, saya akan ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, ini pelaku sudah ditangkap tapi belum ditetapkan tersangka. Buktinya sudah ada CCTV. Apa sebenarnya yang masih dicari oleh polisi terkait dengan kasus ini? Kalau dari keterangan Pak Polisi tadi yang menyampaikan bahwa masih akan memanggil saksi dan melakukan pembuktian yang lain, itu memang sangat tepat ya, karena kepercayaan publik terhadap kepolisian harus tetap dijaga. Tetapi ketika ini terlalu lama diputuskan, akhirnya membuat masyarakat itu menjadi kembali lagi tidak mempercayai aturan-aturan yang ada, tidak percaya dengan hukum yang ada. Lalu pada masyarakat juga seperti itu, ada ketakutan secara massal gitu ya, masyarakat terhadap prosesi di ruang dokter tadi itu. Lalu korban-korban sekunder itu akan bermunculan. Mungkin orang-orang yang dulu pernah menjadi korban akan bermunculan dan akan menimbulkan retraumatik lagi. Sehingga ini yang membuat korban itu sebetulnya bukan korban secara langsung, tapi masyarakat luas itu menjadi secara langsung. Di mana seharusnya dokter ini yang dianggap sebagai seseorang yang terpelajar dan ilmunya itu mumpuni dan membuat orang itu mau melakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi kembali lagi dikhawatirkan dia akan kembali ke praktek-praktek yang non akademis seperti itu, Mbak. Oke, saya kembali ke Dr. Yusfa. Kalau dilihat dari prosedur atau SOP secara yang dilakukan oleh dokter kandungan dan juga kebidanan, apa yang terjadi di Garut itu menyalahi prosedur tidak, Dok? Dari videonya jelas itu menyalahi kalau apa yang terlihat ya. Karena saya tidak pernah melakukan USG seperti itu dan saya yakin sebagian besar dokter obgyn di Indonesia itu dari saat pendidikannya sampai berpraktek dan survive sampai sekarang tidak melakukan USG seperti itu kalau menurut saya. Kalau di ruang ataupun tempat melakukan tindakan ataupun konsultasi antara dokter dan pasien, sejatinya harus seperti apa, Dok? Biasanya SOP-nya seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu tangan kanan, tangan ya tergantung kan kidal atau tidak, jelas memegang probe dan jelas tidak akan menyentuh kulit pasien. Dan tangan kiri biasanya main di clipboard dari alat USG. Maaf saya potong Dr. Yusfa. Apakah diperkenankan dokter dan pasien hanya istilahnya hanya berdua dalam suatu ruangan? Oh ya, itu adalah hal yang sangat penting ya, di mana untuk pemeriksaan kebidanan dan kandungan ini, apalagi kalau dokternya laki-laki, rumah sakit dengan adanya PPK, pedoman praktek klinik, serta suster dengan adanya SPO atau standar prosedur operasional, itu berkolaborate untuk membuat supaya pemeriksaan itu berlangsung aman, nyaman, dan ya aman, nyaman bagi kedua belah pihak gitu. Nah, dalam hal ini biasanya untuk pemeriksaan kebidanan kandungan, suster selalu berada di dalam ruangan, ya. Selalu suster tidak boleh meninggalkan ruangan selagi dokter melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Nah, biasanya kalau ada alat yang misalnya harus diambil di luar yang nggak tersedia di tempat gitu, nah biasanya akan memanggil temannya untuk menggantikan di dalam sebentar dan dia berlari untuk mengambil alat yang dibutuhkan. Kenapa dia yang berlari? Karena dia yang tahu apa kebutuhan dokter itu gitu. Ini jadi salah satunya. Bisa disimpulkan bahwa dalam ruangan tidak diperbolehkan dokter hanya berdua dengan pasien. Harus ya, betul, diwajibkan didampingi oleh minimal satu orang bidan. Ya, saya kembali ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kalau dilihat dari kasus ini, apakah barang bukti yang dimiliki oleh polisi sudah bisa digunakan sebagai untuk penetapan tersangka? Menurut saya sudah bisa karena itu ada kejelasan ya di situ, ada pelaku, ada korban, ada barang-barang di situ yang menunjukkan dia ada di suatu ruangan medis. Menurut saya ini adalah bukti yang
sangat tepat gitu ya. Selain kita harus mencari apakah ada CCTV dan lain-lain. Walaupun CCTV itu sebetulnya fungsinya untuk mencegah, tapi ketika seperti ini berarti kan harus melakukan penangkapan. Sebetulnya sudah sangat-sangat lengkap, tinggal mendapatkan pengakuan aja dari si pelaku yang ada di gambar itu. Tapi tentang keberadaan CCTV di luar dalam kasus ini, memang CCTV turut membantu. Sebenarnya ada tidak sih peraturan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan CCTV untuk menjamin keselamatan baik itu dokter ataupun pasien ya? Sebetulnya CCTV itu kalau yang saya ketahui untuk mengontrol siapa saja yang bisa masuk ke situ ya, mungkin ada di luar. Tapi secara medis atau secara profesional, saya nggak tahu seperti apa. Mungkin Dr. Yuswa bisa menyampaikan bagaimana prosedurnya. Tapi walaupun demikian, ternyata si tadi itu potongan film tadi itu sudah cukup menunjukkan bahwa sudah terjadi perilaku menyimpang yang terjadi di ranah privat seorang dokter. Bagaimana Dr. Yuswa terkait dengan CCTV ini? Ini kan di satu sisi sangat dibutuhkan ketika terjadi dalam tanda petik ya tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur untuk melindungi dokter ataupun pasiennya. Sebenarnya diperbolehkan tidak keberadaan CCTV ini? Ya, pertama saya menyampaikan dulu bahwa sangat setuju dengan pernyataan terakhir dari ibu yang barusan bahwa ini mungkin perilaku menyimpang dari yang bersangkutan, kalau ini suatu kebenaran gitu. Kemudian masalah CCTV, harusnya CCTV itu di rumah sakit hanya berada di tempat yang rawan terjadinya kekerasan fisik atau rawan terjadi pencurian gitu. Nah, jadi ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa ada CCTV di ruang praktek? Apa yang terjadi sebelumnya gitu. Dan kemudian kenapa hasil video CCTV itu bisa beredar di publik, di media sosial. Nah, ini juga tentunya kalau itu harusnya menjadi kewenangan polisi untuk memintanya dan memintanya dan mengeluarkannya gitu. Jadi ini juga jadi pertanyaan buat kita gitu. Mengenai CCTV, tidak pernah ada CCTV ada di kamar praktek. Biasanya di lingkungan rumah sakit itu di daerah yang rawan pencurian. Ini menarik Dr. Yuswa dari pernyataan Anda. Apa yang terjadi sebelumnya? Jadi bisa jadi apakah peristiwa pelecehan ataupun tidak sesuai prosedur ini pernah terjadi sebelumnya atau bagaimana sehingga klinik memasang CCTV atau bagaimana biasanya terhadap kasus-kasus seperti ini, Dok? Ya mungkin saja ya, saya juga tidak yakin gitu, tapi mungkin saja. Tapi untuk sampai ke publik juga harusnya tidak demikian kan? Kalau memang sudah terbukti, mestinya misalnya pihak yang dirugikan menyampaikan ke yang berwenang, tentu Polri, dan Polri meminta ke klinik untuk memberikan rekaman ini gitu. Jadi mungkin itu mungkin yang tepat gitu. Jadi pastinya tentu nanti pihak yang berwenang yang akan mengusut urutan cerita dari semua ini gitu. Mbak Hanifah, apa yang bisa dikutip dari perbincangan kita saat ini? Mungkin masih banyak korban yang belum melapor. Apa yang bisa diimbau? Baik, saya mau menanggapi yang disampaikan Dr. Yuswa tadi. Menarik sekali ya, kenapa sampai ada CCTV di situ. Jangan-jangan sudah terjadi pelecehan sebelumnya. Dan mungkin juga ketika si korban itu melaporkan ke kepolisian, mungkin tanggapannya kurang cepat. Sementara pada saat ini nampaknya sepertinya di Indonesia itu no viral no justice, dan ini adalah cara-cara yang cepat digunakan oleh masyarakat untuk membuat laporannya itu menjadi segera diterima. Tapi walaupun demikian, dengan kasus ini tidak mengurangi rasa simpati saya, rasa sedih saya, bahwa dengan kasus ini ternyata kita menjadi ada wake up call terhadap proses medis gitu ya, sehingga kita menjadi teredukasi lagi bahwa seperti yang disampaikan Dr. Yuswa tadi, bagaimana prosedur kedokteran itu sekarang sudah tersampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat ketika berobat mereka punya hak untuk menanyakan, dok kenapa sendirian, dokternya di mana begitu. Jadi ini adalah waktu atau momen yang tepat untuk mengedukasi masyarakat sehingga tidak akan ada korban lain selain yang sudah terlaporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, dan juga Dr. Yuswa Rashid sudah memberikan perspektifnya di sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore, Dr. Yuswa, Mbak Hanifah, terima kasih.